Kalau saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, damai sejahtera itu luar biasa. Nah, lagi sekali, iblis merusak semuanya ini. Efesus 5:17, saya kagum ya. Dan bagiku, masih Mazmur 139, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Sangat ajaib. Maka itu saudara, hidup itu gak perlu bergumul. Katakan amin. Kenapa gak perlu bergumul? Karena Papa sudah punya ketetapan buat kita masing-masing. Bulan ini kamu di mana, tahun depan kamu kemana, dan bagaimana, itu semua ada di buku harian. Ayat yang menolong kita, Efesus 5:17. Ini ayat yang menolong kita. Maka itu Papa minta begini kepada kita. Ini plastik atau beneran? Oh beneran. Lihat, mana Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu siapa? Bodoh. Nah, orang bodoh buat Papa di surga bukan orang gak bisa baca tulis. Orang bodoh buat Papa di surga bukan yang gak bisa ngerti apa-apa. Tetapi orang bodoh buat Papa di surga, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendaknya aku. Jadi orang bodoh itu yang gak ngerti kehendak Papa di surga. Itu orang bodoh. Buku harian yang Tuhan tulis atas kita sudah jelas kita akan jadi apa. Bagi saudara baru kenal saya, supaya saudara tahu, saya itu sampai hari ini, saudara, sampai istri saja heran. Saya itu hidup itu gak pernah punya rasa khawatir sedikit pun. Sudah putus urat khawatir saya. Saya itu gak pernah bisa khawatir. Saya itu gak pernah bisa takut apa saja, enggak. Karena ayat itu tadi. Saya tahu buku harian saya yang ditulis oleh Papa saya di surga. Selama saya ada di jalur itu, saya gak perlu khawatir, gak perlu takut. Katakan amin. Maka itu yang penting, usahakanlah untuk mengerti apa? Kehendaknya. Apa kehendaknya? Ya buku harian yang dia tulis tadi. Nah, gini ilustrasinya. Di Bali nggak ada kereta api. Oke? Kereta api cuma sampai di Banyuwangi. Tapi kita semua tahu kereta api itu apa. Orang Sumba ada yang pernah naik kereta api kan? Cuma tanya. Naik kuda, kereta api kok kuda. Ini oke, lanjut. Nah, bayangkan kereta api itu dari zaman sejak dia dibuat sampai zaman sekarang ini jalannya tetap di rel. Nah, ilustrasinya kalau saudara tidak hidup di buku harian yang papamu di surga tulis, itu artinya ada kereta api sombong ingin jalan di jalan tol. Maka dia lompat dari rel ke jalan tol. Ditertawakan orang kereta api itu juga bukan cuma ditertawakan orang, mereka nggak jalan. Ngerti nggak ilustrasinya ini? Nah, jadi kalau ada orang hidupnya susah, struggle, bergumul, bukan berarti nggak boleh ada masalah hidup. Saya nggak ada banyak masalah, tapi nggak perlu bergumul. Maka kalau ada orang hidupnya begitu berat, begitu susah, dia pasti sedang keluar rel ingin jalan di jalan tol, padahal dia itu kereta api. Ngerti ilustrasi itu? Temukan. Juga sama, kalau itu pesawat terbang, jangan jalan di laut, goblok. Bagaimana kapal terbang, pesawat terbang jalan di laut? Karena dia bosan di udara. Nah itu dia. Ngerti ilustrasi ini? Maka itu coba tanya hidup masing-masing. Harus tahu di mana. Jadi kalau Tuhan memberi saya anak-anak, kami akan doakan, Tuhan, apa ketetapan, apa SK-mu untuk anak-anak itu? Apa SK-mu? Waktu Christian ini harus kuliah di Jakarta, saudara saya juga gak ngerti. Dia itu lulusan STM. Nah, lulusan STM itu gak bisa masuk ke universitas. Harus ke Politeknik. Tapi gak tahu bagaimana dia bisa diterima di UPH. Itu betul-betul berita harapan di Jakarta, sekolah yang cukup hebat itu. Kalau Tuhan sudah punya ketetapan, siapa bisa melawan? Enggak mungkin. Maka itu usahakan untuk tahu kehendak Tuhan. Jadi mulai hari ini, saudara ketemu teman-teman di jalan,
ketemu teman-teman di mana saja. Percayalah bahwa Papa di surga punya buku harian untuk orang-orang itu sebelum orang itu lahir. Mau menikah dengan benar? Yang belum menikah, jangan salah menikah. Kasihan anak-anak. Nah, kalau kita hidup seperti itu, dahsyat sekali. Ayat yang terakhir, Yesaya 48, saudara. Berbahagialah setiap kita, ayat yang ke-19. Kok cepat jawab, pintar belajar ke kondi. Lihat itu. Siapa kita? Apanya kita? Baca itu ayat. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kresek banyaknya. Dengar baik-baik. Maka yang punya anak sedikit bertobat hari ini. Anakmu harus seperti pasir banyaknya. Nah, yang punya cuma 2-3 kurang. Pasir itu banyak, saudara, betul? Nggak usah satu genggam, satu jumput saja. Tahu kata satu jumput? Nah, itu nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, itu rugi, nggak bisa bahasa Jawa. Rugi. Jumput itu bahasa Jawa. Satu jumput, jumput apa bahasa Indonesianya? Ya, jumput tahu yang cuma 2 jari ini. Kalau kita ambil pasir satu jumput aja itu berapa banyak? Itu anak-anakmu. Anak cucumu seperti kresek. Kresek itu anaknya pasir. Bisa bayangkan itu. Nah, yang penting bukan cuma jumlahnya. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya apa? Apa arti firman ini? Kalau kita diberkati, maka anak-anak kita, nama anak cucu keturunan kita tidak akan dilenyapkan atau dihapuskan dari hadapan Tuhan. Artinya mereka bagaimana? Ayo cepat jawab, artinya apa? Kalau nggak dilenyapkan, nggak didadakan, tetap eksis, tetap ada. Berarti anak-anak kita hebat. Kita sudah mati puluhan tahun, ratusan tahun misalnya. Tapi anak cucu cicit kita terus akan diingat orang. Dijanjikan, dijamin seperti itu. Maka itu jaga dirimu supaya nggak salah menikah. Amin.